ما بيك لحم أبك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi sebuah cerita dan sedikit penjelasan mengenai perjalanan spiritual yang luar biasa, yakni ibadah haji. Sebagaimana kita tahu, haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat. Namun banyak yang berpikir bahwa haji hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya atau pejabat tinggi. Padahal faktanya haji terbuka untuk semua umat Islam tanpa melihat status sosial, pekerjaan, atau kekayaan seseorang. Semua orang yang memenuhi syarat dapat melaksanakan ibadah haji. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa haji adalah kewajiban yang ditujukan kepada Allah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Al-Imran 97. Dan yang perlu kita ingat, yang dimaksud mampu di sini bukan hanya soal uang atau kekayaan, tetapi juga usaha dan niat yang sungguh-sungguh. Namun seringkali kita mendengar cerita tentang orang-orang yang memiliki banyak uang, kedudukan tinggi, atau jabatan penting, tetapi belum bisa berangkat haji. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki niat yang kuat, atau belum berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjemput undangan Allah. Ibadah haji adalah undangan dari Allah, yang harus kita jemput dengan usaha yang ikhlas dan penuh kesungguhan. Allah sudah memberi jalan. Jika kita mau berusaha dan berniat, pasti ada jalan untuk bisa melaksanakan haji. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin merasa belum mampu, jangan khawatir. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk haji. Salah satunya adalah dengan meningkatkan takwa kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya." Al-Maidah 35. Salah satu cara untuk meningkatkan takwa adalah dengan melakukan amal saleh, seperti salat malam, bersedekah, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya juga ingin berbagi cerita tentang seseorang yang pernah saya temui. Beliau adalah seorang yang sangat ingin berangkat haji, namun belum memiliki kemampuan secara finansial. Tetapi ia tidak menyerah. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, melakukan amal saleh dan berdoa tanpa henti. Ia juga sering menghadiri kajian-kajian agama dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Alhamdulillah, beberapa tahun kemudian, ia mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji melalui rezeki yang tak terduga. Ini menunjukkan bahwa Allah akan membuka jalan bagi hambanya yang sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat haji. Salah satunya adalah dengan menjaga sikap dan perkataan kita. Saat berada di Tanah Suci, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dari seluruh dunia, dan pasti ada banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi fisik maupun emosional. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita agar tetap sabar dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, seperti gibah, mencela, atau bergurau dengan cara yang tidak sopan. Selain itu, ada juga beberapa hal teknis yang perlu dipahami, seperti cara melakukan tawaf, sa'i, dan rukun-rukun haji lainnya. Ini penting agar ibadah haji kita bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tuntunan agama. Jangan sampai kita merasa bingung saat sudah sampai di sana, karena semua ibadah haji sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan hadits. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mempelajari terlebih dahulu tata cara pelaksanaan haji sebelum berangkat. Jangan lupa, saat berada di Tanah Suci, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdoa. Doa-doa kita di sana sangat mustajab, apalagi saat tawaf, di dekat Hajar Aswad, dan saat berada di Arafah.
Allah mendengar dan mengabulkan doa hamba-Nya yang dengan penuh keyakinan dan keikhlasan berdoa kepadanya. Bahkan doa-doa kecil yang kita panjatkan, seperti doa untuk keluarga, teman, dan orang-orang yang kita sayangi, akan mendapatkan perhatian istimewa dari Allah. Akhirnya, saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman semua untuk senantiasa berusaha dan berniat dengan tulus untuk menjemput undangan Allah ke Tanah Suci. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak mampu, karena Allah selalu memberikan jalan bagi siapa saja yang berusaha. Mari kita tingkatkan amal ibadah, perbaiki niat, dan mohon doa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk berangkat haji dan menyempurnakan rukun Islam kita. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dalam waktu yang dekat. Amin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi sekarang. 08 115 9924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi sebuah cerita dan sedikit penjelasan mengenai perjalanan spiritual yang luar biasa, yakni ibadah haji. Sebagaimana kita tahu, haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat. Namun banyak yang berpikir bahwa haji hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya atau pejabat tinggi. Padahal faktanya haji terbuka untuk semua umat Islam tanpa melihat status sosial, pekerjaan, atau kekayaan seseorang. Semua orang yang memenuhi syarat dapat melaksanakan ibadah haji. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa haji adalah kewajiban yang ditujukan kepada Allah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Al-Imran 97. Dan yang perlu kita ingat, yang dimaksud mampu di sini bukan hanya soal uang atau kekayaan, tetapi juga usaha dan niat yang sungguh-sungguh. Namun seringkali kita mendengar cerita tentang orang-orang yang memiliki banyak uang, kedudukan tinggi, atau jabatan penting, tetapi belum bisa berangkat haji. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki niat yang kuat, atau belum berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjemput undangan Allah. Ibadah haji adalah undangan dari Allah, yang harus kita jemput dengan usaha yang ikhlas dan penuh kesungguhan. Allah sudah memberi jalan. Jika kita mau berusaha dan berniat, pasti ada jalan untuk bisa melaksanakan haji. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin merasa belum mampu, jangan khawatir. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk haji. Salah satunya adalah dengan meningkatkan takwa kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya." Al-Maidah 35. Salah satu cara untuk meningkatkan takwa adalah dengan melakukan amal saleh, seperti salat malam, bersedekah, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya juga ingin berbagi cerita tentang seseorang yang pernah saya temui. Beliau adalah seorang yang sangat ingin berangkat haji, namun belum memiliki kemampuan secara finansial. Tetapi ia tidak menyerah. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, melakukan amal saleh dan berdoa tanpa henti. Ia juga sering menghadiri kajian-kajian agama dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Alhamdulillah, beberapa tahun kemudian, ia mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji melalui rezeki yang tak terduga.
Ini menunjukkan bahwa Allah akan membuka jalan bagi hambanya yang sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat haji. Salah satunya adalah dengan menjaga sikap dan perkataan kita. Saat berada di Tanah Suci, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dari seluruh dunia, dan pasti ada banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi fisik maupun emosional. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita agar tetap sabar dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, seperti gibah, mencela, atau bergurau dengan cara yang tidak sopan. Selain itu, ada juga beberapa hal teknis yang perlu dipahami, seperti cara melakukan tawaf, sa'i, dan rukun-rukun haji lainnya. Ini penting agar ibadah haji kita bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tuntunan agama. Jangan sampai kita merasa bingung saat sudah sampai di sana, karena semua ibadah haji sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan hadits. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mempelajari terlebih dahulu tata cara pelaksanaan haji sebelum berangkat. Jangan lupa, saat berada di Tanah Suci, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdoa. Doa-doa kita di sana sangat mustajab, apalagi saat tawaf, di dekat Hajar Aswad, dan saat berada di Arafah. Allah mendengar dan mengabulkan doa hambanya yang dengan penuh keyakinan dan keikhlasan berdoa kepadanya. Bahkan doa-doa kecil yang kita panjatkan, seperti doa untuk keluarga, teman, dan orang-orang yang kita sayangi, akan mendapatkan perhatian istimewa dari Allah. Akhirnya, saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman semua untuk senantiasa berusaha dan berniat dengan tulus untuk menjemput undangan Allah ke Tanah Suci. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak mampu, karena Allah selalu memberikan jalan bagi siapa saja yang berusaha. Mari kita tingkatkan amal ibadah, perbaiki niat, dan mohon doa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk berangkat haji dan menyempurnakan rukun Islam kita. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dalam waktu yang dekat. Amin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi sekarang. 08 115 9924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi sebuah cerita dan sedikit penjelasan mengenai perjalanan spiritual yang luar biasa, yakni ibadah haji. Sebagaimana kita tahu, haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat. Namun banyak yang berpikir bahwa haji hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya atau pejabat tinggi. Padahal faktanya haji terbuka untuk semua umat Islam tanpa melihat status sosial, pekerjaan, atau kekayaan seseorang. Semua orang yang memenuhi syarat dapat melaksanakan ibadah haji. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa haji adalah kewajiban yang ditujukan kepada Allah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Al-Imran 97. Dan yang perlu kita ingat, yang dimaksud mampu di sini bukan hanya soal uang atau kekayaan, tetapi juga usaha dan niat yang sungguh-sungguh. Namun seringkali kita mendengar cerita tentang orang-orang yang memiliki banyak uang, kedudukan tinggi, atau jabatan penting, tetapi belum bisa berangkat haji. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki niat yang kuat, atau belum berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjemput undangan Allah. Ibadah haji adalah undangan dari Allah
yang harus kita jemput dengan usaha yang ikhlas dan penuh kesungguhan. Allah sudah memberi jalan. Jika kita mau berusaha dan berniat, pasti ada jalan untuk bisa melaksanakan haji. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin merasa belum mampu, jangan khawatir. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk haji. Salah satunya adalah dengan meningkatkan takwa kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya." Al-Maidah 35. Salah satu cara untuk meningkatkan takwa adalah dengan melakukan amal saleh, seperti salat malam, bersedekah, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya juga ingin berbagi cerita tentang seseorang yang pernah saya temui. Beliau adalah seorang yang sangat ingin berangkat haji, namun belum memiliki kemampuan secara finansial. Tetapi ia tidak menyerah. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, melakukan amal saleh dan berdoa tanpa henti. Ia juga sering menghadiri kajian-kajian agama dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Alhamdulillah, beberapa tahun kemudian, ia mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji melalui rezeki yang tak terduga. Ini menunjukkan bahwa Allah akan membuka jalan bagi hambanya yang sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat haji. Salah satunya adalah dengan menjaga sikap dan perkataan kita. Saat berada di Tanah Suci, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dari seluruh dunia, dan pasti ada banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi fisik maupun emosional. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita agar tetap sabar dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, seperti gibah, mencela, atau bergurau dengan cara yang tidak sopan. Selain itu, ada juga beberapa hal teknis yang perlu dipahami, seperti cara melakukan tawaf, sa'i, dan rukun-rukun haji lainnya. Ini penting agar ibadah haji kita bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tuntunan agama. Jangan sampai kita merasa bingung saat sudah sampai di sana, karena semua ibadah haji sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan hadits. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mempelajari terlebih dahulu tata cara pelaksanaan haji sebelum berangkat. Jangan lupa, saat berada di Tanah Suci, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdoa. Doa-doa kita di sana sangat mustajab, apalagi saat tawaf, di dekat Hajar Aswad, dan saat berada di Arafah. Allah mendengar dan mengabulkan doa hambanya yang dengan penuh keyakinan dan keikhlasan berdoa kepadanya. Bahkan, doa-doa kecil yang kita panjatkan, seperti doa untuk keluarga, teman, dan orang-orang yang kita sayangi, akan mendapatkan perhatian istimewa dari Allah. Akhirnya, saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman semua untuk senantiasa berusaha dan berniat dengan tulus untuk menjemput undangan Allah ke Tanah Suci. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak mampu, karena Allah selalu memberikan jalan bagi siapa saja yang berusaha. Mari kita tingkatkan amal ibadah, perbaiki niat, dan mohon doa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk berangkat haji dan menyempurnakan rukun Islam kita. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dalam waktu yang dekat. Amin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi sekarang. 08 115 9924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. ملابيك على حمامك لا سارك لك لبك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi sebuah cerita dan sedikit penjelasan mengenai perjalanan spiritual yang luar biasa, yakni ibadah haji. Sebagaimana kita tahu, haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat. Namun banyak yang berpikir bahwa haji hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya atau pejabat tinggi. Padahal faktanya haji terbuka untuk semua umat Islam tanpa melihat status sosial, pekerjaan, atau kekayaan seseorang. Semua orang yang memenuhi syarat dapat melaksanakan ibadah haji. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa haji adalah kewajiban yang ditujukan kepada Allah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Al-Imran 97. Dan yang perlu kita ingat, yang dimaksud mampu di sini bukan hanya soal uang atau kekayaan, tetapi juga usaha dan niat yang sungguh-sungguh. Namun seringkali kita mendengar cerita tentang orang-orang yang memiliki banyak uang, kedudukan tinggi, atau jabatan penting, tetapi belum bisa berangkat haji. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki niat yang kuat atau belum berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjemput undangan Allah. Ibadah haji adalah undangan dari Allah yang harus kita jemput dengan usaha yang ikhlas dan penuh kesungguhan. Allah sudah memberi jalan. Jika kita mau berusaha dan berniat, pasti ada jalan untuk bisa melaksanakan haji. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin merasa belum mampu, jangan khawatir. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk haji. Salah satunya adalah dengan meningkatkan takwa kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya." Al-Maidah 35. Salah satu cara untuk meningkatkan takwa adalah dengan melakukan amal saleh, seperti salat malam, bersedekah, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya juga ingin berbagi cerita tentang seseorang yang pernah saya temui. Beliau adalah seorang yang sangat ingin berangkat haji, namun belum memiliki kemampuan secara finansial. Tetapi ia tidak menyerah. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, melakukan amal saleh dan berdoa tanpa henti. Ia juga sering menghadiri kajian-kajian agama dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Alhamdulillah, beberapa tahun kemudian, ia mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji melalui rezeki yang tak terduga. Ini menunjukkan bahwa Allah akan membuka jalan bagi hambanya yang sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat haji. Salah satunya adalah dengan menjaga sikap dan perkataan kita. Saat berada di Tanah Suci, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dari seluruh dunia, dan pasti ada banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi fisik maupun emosional. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita agar tetap sabar dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, seperti gibah, mencela, atau bergurau dengan cara yang tidak sopan. Selain itu, ada juga beberapa hal teknis yang perlu dipahami, seperti cara melakukan tawaf, sa'i, dan rukun-rukun haji lainnya. Ini penting agar ibadah haji kita bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tuntunan agama. Jangan sampai kita merasa bingung saat sudah sampai di sana, karena semua ibadah haji sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan hadits. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mempelajari terlebih dahulu tata cara pelaksanaan haji sebelum berangkat. Jangan lupa, saat berada di Tanah Suci, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdoa. Doa-doa kita di sana sangat mustajab, apalagi saat tawaf, di dekat Hajar Aswad, dan saat berada di Arafah. Allah mendengar dan mengabulkan doa hambanya
yang dengan penuh keyakinan dan keikhlasan berdoa kepadanya. Bahkan doa-doa kecil yang kita panjatkan, seperti doa untuk keluarga, teman, dan orang-orang yang kita sayangi, akan mendapatkan perhatian istimewa dari Allah. Akhirnya, saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman semua untuk senantiasa berusaha dan berniat dengan tulus untuk menjemput undangan Allah ke Tanah Suci. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak mampu, karena Allah selalu memberikan jalan bagi siapa saja yang berusaha. Mari kita tingkatkan amal ibadah, perbaiki niat, dan mohon doa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk berangkat haji dan menyempurnakan rukun Islam kita. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dalam waktu yang dekat. Amin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi sekarang. 08 115 9924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. ملابيك لحمابك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi sebuah cerita dan sedikit penjelasan mengenai perjalanan spiritual yang luar biasa, yakni ibadah haji. Sebagaimana kita tahu, haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat. Namun banyak yang berpikir bahwa haji hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya atau pejabat tinggi. Padahal faktanya haji terbuka untuk semua umat Islam tanpa melihat status sosial, pekerjaan, atau kekayaan seseorang. Semua orang yang memenuhi syarat dapat melaksanakan ibadah haji. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa haji adalah kewajiban yang ditujukan kepada Allah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Al-Imran 97. Dan yang perlu kita ingat, yang dimaksud mampu di sini bukan hanya soal uang atau kekayaan, tetapi juga usaha dan niat yang sungguh-sungguh. Namun seringkali kita mendengar cerita tentang orang-orang yang memiliki banyak uang, kedudukan tinggi, atau jabatan penting, tetapi belum bisa berangkat haji. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki niat yang kuat, atau belum berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjemput undangan Allah. Ibadah haji adalah undangan dari Allah yang harus kita jemput dengan usaha yang ikhlas dan penuh kesungguhan. Allah sudah memberi jalan. Jika kita mau berusaha dan berniat, pasti ada jalan untuk bisa melaksanakan haji. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin merasa belum mampu, jangan khawatir. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk haji. Salah satunya adalah dengan meningkatkan takwa kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya." Al-Maidah 35. Salah satu cara untuk meningkatkan takwa adalah dengan melakukan amal saleh, seperti salat malam, bersedekah, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya juga ingin berbagi cerita tentang seseorang yang pernah saya temui. Beliau adalah seorang yang sangat ingin berangkat haji, namun belum memiliki kemampuan secara finansial. Tetapi ia tidak menyerah. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, melakukan amal saleh dan berdoa tanpa henti. Ia juga sering menghadiri kajian-kajian agama dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Alhamdulillah, beberapa tahun kemudian, ia mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji melalui rezeki yang tak terduga. Ini menunjukkan
menunjukkan bahwa Allah akan membuka jalan bagi hambanya yang sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat haji. Salah satunya adalah dengan menjaga sikap dan perkataan kita. Saat berada di Tanah Suci, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dari seluruh dunia, dan pasti ada banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi fisik maupun emosional. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita agar tetap sabar dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, seperti gibah, mencela, atau bergurau dengan cara yang tidak sopan. Selain itu, ada juga beberapa hal teknis yang perlu dipahami, seperti cara melakukan tawaf, sa'i, dan rukun-rukun haji lainnya. Ini penting agar ibadah haji kita bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tuntunan agama. Jangan sampai kita merasa bingung saat sudah sampai di sana, karena semua ibadah haji sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan hadits. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mempelajari terlebih dahulu tata cara pelaksanaan haji sebelum berangkat. Jangan lupa, saat berada di Tanah Suci, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdoa. Doa-doa kita di sana sangat mustajab, apalagi saat tawaf, di dekat Hajar Aswad, dan saat berada di Arafah. Allah mendengar dan mengabulkan doa hambanya yang dengan penuh keyakinan dan keikhlasan berdoa kepadanya. Bahkan, doa-doa kecil yang kita panjatkan, seperti doa untuk keluarga, teman, dan orang-orang yang kita sayangi, akan mendapatkan perhatian istimewa dari Allah. Akhirnya, saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman semua untuk senantiasa berusaha dan berniat dengan tulus untuk menjemput undangan Allah ke Tanah Suci. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak mampu, karena Allah selalu memberikan jalan bagi siapa saja yang berusaha. Mari kita tingkatkan amal ibadah, perbaiki niat, dan mohon doa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk berangkat haji dan menyempurnakan rukun Islam kita. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dalam waktu yang dekat. Amin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi sekarang. 08 115 9924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi sebuah cerita dan sedikit penjelasan mengenai perjalanan spiritual yang luar biasa, yakni ibadah haji. Sebagaimana kita tahu, haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat. Namun banyak yang berpikir bahwa haji hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya atau pejabat tinggi. Padahal faktanya haji terbuka untuk semua umat Islam tanpa melihat status sosial, pekerjaan, atau kekayaan seseorang. Semua orang yang memenuhi syarat dapat melaksanakan ibadah haji. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa haji adalah kewajiban yang ditujukan kepada Allah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Al-Imran 97. Dan yang perlu kita ingat, yang dimaksud mampu di sini bukan hanya soal uang atau kekayaan, tetapi juga usaha dan niat yang sungguh-sungguh. Namun seringkali kita mendengar cerita tentang orang-orang yang memiliki banyak uang, kedudukan tinggi, atau jabatan penting, tetapi belum bisa berangkat haji. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki niat yang kuat, atau belum berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjemput undangan Allah. Ibadah haji adalah undangan dari Allah
yang harus kita jemput dengan usaha yang ikhlas dan penuh kesungguhan. Allah sudah memberi jalan. Jika kita mau berusaha dan berniat, pasti ada jalan untuk bisa melaksanakan haji. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin merasa belum mampu, jangan khawatir. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk haji. Salah satunya adalah dengan meningkatkan takwa kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya." Al-Maidah 35. Salah satu cara untuk meningkatkan takwa adalah dengan melakukan amal saleh, seperti salat malam, bersedekah, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya juga ingin berbagi cerita tentang seseorang yang pernah saya temui. Beliau adalah seorang yang sangat ingin berangkat haji, namun belum memiliki kemampuan secara finansial. Tetapi ia tidak menyerah. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, melakukan amal saleh dan berdoa tanpa henti. Ia juga sering menghadiri kajian-kajian agama dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Alhamdulillah, beberapa tahun kemudian, ia mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji melalui rezeki yang tak terduga. Ini menunjukkan bahwa Allah akan membuka jalan bagi hambanya yang sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat haji. Salah satunya adalah dengan menjaga sikap dan perkataan kita. Saat berada di Tanah Suci, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dari seluruh dunia, dan pasti ada banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi fisik maupun emosional. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita agar tetap sabar dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, seperti gibah, mencela, atau bergurau dengan cara yang tidak sopan. Selain itu, ada juga beberapa hal teknis yang perlu dipahami, seperti cara melakukan tawaf, sa'i, dan rukun-rukun haji lainnya. Ini penting agar ibadah haji kita bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tuntunan agama. Jangan sampai kita merasa bingung saat sudah sampai di sana, karena semua ibadah haji sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan hadits. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mempelajari terlebih dahulu tata cara pelaksanaan haji sebelum berangkat. Jangan lupa, saat berada di Tanah Suci, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdoa. Doa-doa kita di sana sangat mustajab, apalagi saat tawaf, di dekat Hajar Aswad, dan saat berada di Arafah. Allah mendengar dan mengabulkan doa hambanya yang dengan penuh keyakinan dan keikhlasan berdoa kepadanya. Bahkan, doa-doa kecil yang kita panjatkan, seperti doa untuk keluarga, teman, dan orang-orang yang kita sayangi, akan mendapatkan perhatian istimewa dari Allah. Akhirnya, saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman semua untuk senantiasa berusaha dan berniat dengan tulus untuk menjemput undangan Allah ke Tanah Suci. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak mampu, karena Allah selalu memberikan jalan bagi siapa saja yang berusaha. Mari kita tingkatkan amal ibadah, perbaiki niat, dan mohon doa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk berangkat haji dan menyempurnakan rukun Islam kita. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dalam waktu yang dekat. Amin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi sekarang. 08 115 9924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. ملبيك لحمابك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك
لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi sebuah cerita dan sedikit penjelasan mengenai perjalanan spiritual yang luar biasa, yakni ibadah haji. Sebagaimana kita tahu, haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat. Namun banyak yang berpikir bahwa haji hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya atau pejabat tinggi. Padahal faktanya haji terbuka untuk semua umat Islam tanpa melihat status sosial, pekerjaan, atau kekayaan seseorang. Semua orang yang memenuhi syarat dapat melaksanakan ibadah haji. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa haji adalah kewajiban yang ditujukan kepada Allah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Al-Imran 97. Dan yang perlu kita ingat, yang dimaksud mampu di sini bukan hanya soal uang atau kekayaan, tetapi juga usaha dan niat yang sungguh-sungguh. Namun seringkali kita mendengar cerita tentang orang-orang yang memiliki banyak uang, kedudukan tinggi, atau jabatan penting, tetapi belum bisa berangkat haji. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki niat yang kuat atau belum berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjemput undangan Allah. Ibadah haji adalah undangan dari Allah yang harus kita jemput dengan usaha yang ikhlas dan penuh kesungguhan. Allah sudah memberi jalan. Jika kita mau berusaha dan berniat, pasti ada jalan untuk bisa melaksanakan haji. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin merasa belum mampu, jangan khawatir. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk haji. Salah satunya adalah dengan meningkatkan takwa kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya." Al-Maidah 35. Salah satu cara untuk meningkatkan takwa adalah dengan melakukan amal saleh, seperti salat malam, bersedekah, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya juga ingin berbagi cerita tentang seseorang yang pernah saya temui. Beliau adalah seorang yang sangat ingin berangkat haji, namun belum memiliki kemampuan secara finansial. Tetapi ia tidak menyerah. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, melakukan amal saleh dan berdoa tanpa henti. Ia juga sering menghadiri kajian-kajian agama dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Alhamdulillah, beberapa tahun kemudian, ia mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji melalui rezeki yang tak terduga. Ini menunjukkan bahwa Allah akan membuka jalan bagi hambanya yang sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat haji. Salah satunya adalah dengan menjaga sikap dan perkataan kita. Saat berada di Tanah Suci, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dari seluruh dunia, dan pasti ada banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi fisik maupun emosional. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita agar tetap sabar dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, seperti gibah, mencela, atau bergurau dengan cara yang tidak sopan. Selain itu, ada juga beberapa hal teknis yang perlu dipahami, seperti cara melakukan tawaf, sa'i, dan rukun-rukun haji lainnya. Ini penting agar ibadah haji kita bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tuntunan agama. Jangan sampai kita merasa bingung saat sudah sampai di sana, karena semua ibadah haji sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan hadits. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mempelajari terlebih dahulu tata cara pelaksanaan haji sebelum berangkat. Jangan lupa, saat berada di Tanah Suci, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdoa. Doa-doa kita di sana sangat mustajab, apalagi saat tawaf, di dekat Hajar Aswad, dan saat berada di Arafah. Allah mendengar dan mengabulkan doa hambanya yang dengan penuh keyakinan dan keikhlasan berdoa kepadanya.
Bahkan doa-doa kecil yang kita panjatkan, seperti doa untuk keluarga, teman, dan orang-orang yang kita sayangi, akan mendapatkan perhatian istimewa dari Allah. Akhirnya, saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman semua untuk senantiasa berusaha dan berniat dengan tulus untuk menjemput undangan Allah ke Tanah Suci. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak mampu, karena Allah selalu memberikan jalan bagi siapa saja yang berusaha. Mari kita tingkatkan amal ibadah, perbaiki niat, dan mohon doa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk berangkat haji dan menyempurnakan rukun Islam kita. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dalam waktu yang dekat. Amin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi sekarang. 08 115 9924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. ملا بيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi sebuah cerita dan sedikit penjelasan mengenai perjalanan spiritual yang luar biasa, yakni ibadah haji. Sebagaimana kita tahu, haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat. Namun banyak yang berpikir bahwa haji hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya atau pejabat tinggi. Padahal faktanya haji terbuka untuk semua umat Islam tanpa melihat status sosial, pekerjaan, atau kekayaan seseorang. Semua orang yang memenuhi syarat dapat melaksanakan ibadah haji. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa haji adalah kewajiban yang ditujukan kepada Allah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Al-Imran 97. Dan yang perlu kita ingat, yang dimaksud mampu di sini bukan hanya soal uang atau kekayaan, tetapi juga usaha dan niat yang sungguh-sungguh. Namun seringkali kita mendengar cerita tentang orang-orang yang memiliki banyak uang, kedudukan tinggi, atau jabatan penting, tetapi belum bisa berangkat haji. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki niat yang kuat, atau belum berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjemput undangan Allah. Ibadah haji adalah undangan dari Allah yang harus kita jemput dengan usaha yang ikhlas dan penuh kesungguhan. Allah sudah memberi jalan. Jika kita mau berusaha dan berniat, pasti ada jalan untuk bisa melaksanakan haji. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin merasa belum mampu, jangan khawatir. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk haji. Salah satunya adalah dengan meningkatkan takwa kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya." Al-Maidah 35. Salah satu cara untuk meningkatkan takwa adalah dengan melakukan amal saleh, seperti salat malam, bersedekah, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya juga ingin berbagi cerita tentang seseorang yang pernah saya temui. Beliau adalah seorang yang sangat ingin berangkat haji, namun belum memiliki kemampuan secara finansial. Tetapi ia tidak menyerah. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, melakukan amal saleh dan berdoa tanpa henti. Ia juga sering menghadiri kajian-kajian agama dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Alhamdulillah, beberapa tahun kemudian, ia mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji melalui rezeki yang tak terduga. Ini menunjukkan bahwa Allah akan membuka jalan bagi hambanya yang sungguh-sungguh berusaha dan berdoa.
Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat haji. Salah satunya adalah dengan menjaga sikap dan perkataan kita. Saat berada di Tanah Suci, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dari seluruh dunia, dan pasti ada banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi fisik maupun emosional. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita agar tetap sabar dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, seperti gibah, mencela, atau bergurau dengan cara yang tidak sopan. Selain itu, ada juga beberapa hal teknis yang perlu dipahami, seperti cara melakukan tawaf, sa'i, dan rukun-rukun haji lainnya. Ini penting agar ibadah haji kita bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tuntunan agama. Jangan sampai kita merasa bingung saat sudah sampai di sana, karena semua ibadah haji sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan hadits. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mempelajari terlebih dahulu tata cara pelaksanaan haji sebelum berangkat. Jangan lupa, saat berada di Tanah Suci, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdoa. Doa-doa kita di sana sangat mustajab, apalagi saat tawaf, di dekat Hajar Aswad, dan saat berada di Arafah. Allah mendengar dan mengabulkan doa hambanya yang dengan penuh keyakinan dan keikhlasan berdoa kepadanya. Bahkan doa-doa kecil yang kita panjatkan, seperti doa untuk keluarga, teman, dan orang-orang yang kita sayangi, akan mendapatkan perhatian istimewa dari Allah. Akhirnya, saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman semua untuk senantiasa berusaha dan berniat dengan tulus untuk menjemput undangan Allah ke Tanah Suci. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak mampu, karena Allah selalu memberikan jalan bagi siapa saja yang berusaha. Mari kita tingkatkan amal ibadah, perbaiki niat, dan mohon doa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk berangkat haji dan menyempurnakan rukun Islam kita. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dalam waktu yang dekat. Amin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi sekarang. 08 115 9924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi sebuah cerita dan sedikit penjelasan mengenai perjalanan spiritual yang luar biasa, yakni ibadah haji. Sebagaimana kita tahu, haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat. Namun banyak yang berpikir bahwa haji hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya atau pejabat tinggi. Padahal faktanya haji terbuka untuk semua umat Islam tanpa melihat status sosial, pekerjaan, atau kekayaan seseorang. Semua orang yang memenuhi syarat dapat melaksanakan ibadah haji. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa haji adalah kewajiban yang ditujukan kepada Allah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Al-Imran 97. Dan yang perlu kita ingat, yang dimaksud mampu di sini bukan hanya soal uang atau kekayaan, tetapi juga usaha dan niat yang sungguh-sungguh. Namun seringkali kita mendengar cerita tentang orang-orang yang memiliki banyak uang, kedudukan tinggi, atau jabatan penting, tetapi belum bisa berangkat haji. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki niat yang kuat, atau belum berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjemput undangan Allah. Ibadah haji adalah undangan dari Allah yang harus kita jemput dengan usaha yang ikhlas dan penuh kesungguhan. Allah sudah memberi jalan
Jika kita mau berusaha dan berniat, pasti ada jalan untuk bisa melaksanakan haji. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin merasa belum mampu, jangan khawatir. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk haji. Salah satunya adalah dengan meningkatkan takwa kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya." Al-Maidah 35. Salah satu cara untuk meningkatkan takwa adalah dengan melakukan amal saleh, seperti salat malam, bersedekah, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya juga ingin berbagi cerita tentang seseorang yang pernah saya temui. Beliau adalah seorang yang sangat ingin berangkat haji, namun belum memiliki kemampuan secara finansial. Tetapi ia tidak menyerah. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, melakukan amal saleh dan berdoa tanpa henti. Ia juga sering menghadiri kajian-kajian agama dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Alhamdulillah, beberapa tahun kemudian, ia mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji melalui rezeki yang tak terduga. Ini menunjukkan bahwa Allah akan membuka jalan bagi hambanya yang sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat haji. Salah satunya adalah dengan menjaga sikap dan perkataan kita. Saat berada di Tanah Suci, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dari seluruh dunia, dan pasti ada banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi fisik maupun emosional. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita agar tetap sabar dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, seperti gibah, mencela, atau bergurau dengan cara yang tidak sopan. Selain itu, ada juga beberapa hal teknis yang perlu dipahami, seperti cara melakukan tawaf, sa'i, dan rukun-rukun haji lainnya. Ini penting agar ibadah haji kita bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tuntunan agama. Jangan sampai kita merasa bingung saat sudah sampai di sana, karena semua ibadah haji sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan hadits. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mempelajari terlebih dahulu tata cara pelaksanaan haji sebelum berangkat. Jangan lupa, saat berada di Tanah Suci, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdoa. Doa-doa kita di sana sangat mustajab, apalagi saat tawaf, di dekat Hajar Aswad, dan saat berada di Arafah. Allah mendengar dan mengabulkan doa hambanya, yang dengan penuh keyakinan dan keikhlasan berdoa kepadanya. Bahkan, doa-doa kecil yang kita panjatkan, seperti doa untuk keluarga, teman, dan orang-orang yang kita sayangi akan mendapatkan perhatian istimewa dari Allah. Akhirnya, saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman semua untuk senantiasa berusaha dan berniat dengan tulus untuk menjemput undangan Allah ke Tanah Suci. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak mampu, karena Allah selalu memberikan jalan bagi siapa saja yang berusaha. Mari kita tingkatkan amal ibadah, perbaiki niat, dan mohon doa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk berangkat haji dan menyempurnakan rukun Islam kita. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dalam waktu yang dekat. Amin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi sekarang. 08 115 9924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Hari ini saya ingin berbagi sebuah cerita dan sedikit penjelasan mengenai perjalanan spiritual yang luar biasa, yakni ibadah haji. Sebagaimana kita tahu, haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat. Namun banyak yang berpikir bahwa haji hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya atau pejabat tinggi. Padahal faktanya haji terbuka untuk semua umat Islam tanpa melihat status sosial, pekerjaan, atau kekayaan seseorang. Semua orang yang memenuhi syarat dapat melaksanakan ibadah haji. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa haji adalah kewajiban yang ditujukan kepada Allah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Al-Imran 97. Dan yang perlu kita ingat, yang dimaksud mampu di sini bukan hanya soal uang atau kekayaan, tetapi juga usaha dan niat yang sungguh-sungguh. Namun seringkali kita mendengar cerita tentang orang-orang yang memiliki banyak uang, kedudukan tinggi, atau jabatan penting, tetapi belum bisa berangkat haji. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki niat yang kuat atau belum berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjemput undangan Allah. Ibadah haji adalah undangan dari Allah yang harus kita jemput dengan usaha yang ikhlas dan penuh kesungguhan. Allah sudah memberi jalan. Jika kita mau berusaha dan berniat, pasti ada jalan untuk bisa melaksanakan haji. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin merasa belum mampu, jangan khawatir. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk haji. Salah satunya adalah dengan meningkatkan takwa kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya." Al-Maidah 35. Salah satu cara untuk meningkatkan takwa adalah dengan melakukan amal saleh, seperti salat malam, bersedekah, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya juga ingin berbagi cerita tentang seseorang yang pernah saya temui. Beliau adalah seorang yang sangat ingin berangkat haji, namun belum memiliki kemampuan secara finansial. Tetapi ia tidak menyerah. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, melakukan amal saleh dan berdoa tanpa henti. Ia juga sering menghadiri kajian-kajian agama dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Alhamdulillah, beberapa tahun kemudian, ia mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji melalui rezeki yang tak terduga. Ini menunjukkan bahwa Allah akan membuka jalan bagi hambanya yang sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat haji. Salah satunya adalah dengan menjaga sikap dan perkataan kita. Saat berada di Tanah Suci, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dari seluruh dunia, dan pasti ada banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi fisik maupun emosional. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita agar tetap sabar dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, seperti gibah, mencela, atau bergurau dengan cara yang tidak sopan. Selain itu, ada juga beberapa hal teknis yang perlu dipahami, seperti cara melakukan tawaf, sa'i, dan rukun-rukun haji lainnya. Ini penting agar ibadah haji kita bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tuntunan agama. Jangan sampai kita merasa bingung saat sudah sampai di sana, karena semua ibadah haji sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan hadits. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mempelajari terlebih dahulu tata cara pelaksanaan haji sebelum berangkat. Jangan lupa, saat berada di tanah